Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Sesi ini kita akan membahas tentang aktiva, pasiva, dan ekuitas ya. Jadi definisi aktiva itu adalah harta. Aktiva itu sama dengan harta. Jadi aktiva itu suatu sumber daya ekonomi perusahaan yang meliputi berbagai biaya yang terjadi akibat dari transaksi sebelumnya, serta juga memiliki nilai manfaat yang akan digunakan untuk masa yang akan datang. Jadi aktiva itu juga adalah harta atau aset ya. Jadi suatu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk dapat menjalankan kegiatan operasionalnya ya. Jadi pengertian aktiva itu sendiri adalah semua jenis aset yang dimiliki suatu pihak, dalam hal ini adalah perusahaan ya. Jadi kepemilikan atas aset tersebut menjadi hak perusahaan ya. Jadi dan harus bisa diukur menggunakan satuan mata uang ya. Jadi aset diperoleh dari kegiatan yang dilakukan di masa lalu dan dapat digunakan untuk keperluan masa yang akan datang. Itu adalah aset. Oleh karena itu, tidak heran jika aktiva merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah perusahaan dan membawa manfaat secara ekonomik ya. Jadi mempunyai manfaat yang manfaat ekonomi maksud saya, dan merupakan sifat dan fungsi aktiva yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi manfaat ekonomik itu adalah sifat ya, dan sifat dari aktiva itu sendiri. Jadi berbagai macam transaksi seperti pembelian, penjualan, utang, piutang, penerbitan saham, kontrak maupun investasi suatu perusahaan dapat memiliki sebuah perusahaan itu dapat memiliki sebuah peluang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, hal itu yang disebut juga sebagai fungsi aktiva. Kemudian kita melangkah ke jenis-jenis aktiva. Jadi jenis-jenis aktiva atau beberapa macam. Satu adalah current asset atau aktiva lancar ya. Karena jangkauan aset sangat luas, maka kenapa aktiva itu dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Jadi dari pengelompokan ini perusahaan bisa memetakan dari mana aktiva tersebut diperoleh dan membedakan aktiva mana yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang ya. Jadi kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dengan jenis dan ciri-ciri dari aktiva tersebut. Jika hal ini dilaksanakan secara tepat, maka perkembangan perusahaan pun bisa lebih maksimal tentunya. Oke, kita sekarang membahas tentang aktiva lancar. Apa itu aktiva lancar atau current asset ya? Jadi aktiva lancar atau current asset merupakan jenis aktiva yang prediksi proses pencairannya kurang dari atau maksimal 1 tahun, sesuai dengan namanya. Jadi satu siklus akuntansi merupakan periode yang umum digunakan untuk pencairan aktiva lancar ya. Jadi ada beberapa contoh aktiva lancar yang banyak ditemukan secara umum itu sebagai berikut. Jadi current asset itu satu, uang cash, uang yang ada di bank atau uang ada yang di kasir perusahaan ya. Jadi dana kas atau cash, di mana sifat cash adalah dapat diambil kapan saja jika dibutuhkan secara mendadak. Pada umumnya sebuah perusahaan menyimpan uang kas itu di bank ya. Kemudian itu ada temporary investment ya. Jadi itu investasi jangka pendek atau temporary investment yang hasilnya dapat diperoleh dalam jangka waktu yang kurang dari 1 tahun. Kemudian ada yang namanya obligasi atau surat berharga. Jadi obligasi dari perusahaan yang dapat dijual lagi kapan saja ya. Jadi obligasi itu adalah surat berharga seperti bukti kepemilikan saham maupun dokumen obligasi ya. Oke. Kemudian dokumen piutang dagang.
Jadi dokumen piutang dagang yang berupa surat tagihan dari antara dua pihak akibat suatu transaksi, misalnya kredit atau jual beli. Itu yang dinamakan dokumen piutang dagang. Kemudian yang 5 adalah note receivable. Itu adalah piutang wesel, ya, yang berbentuk surat perintah penagihan atas kewajiban salah satu pihak terbeban, ya, untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan tanggal yang ditentukannya. Kemudian selanjutnya adalah piutang pendapatan dagang atau account receivable yang menyatakan pembayaran tetapi belum diterima. Kemudian prepaid expenses, ya. Jadi ini adalah pembayaran di muka atau prepaid expenses. Misalnya jika ada customer yang membayar sebuah cicilan atau tagihan lain di awal waktu sebelum periode pembebanan. Kemudian perlengkapan pada umumnya bersifat habis dipakai, itu juga termasuk dalam current asset, ya. Kemudian persediaan barang dagang atau inventories yang sudah dibeli, ya, inventory yang sudah dibeli tetapi belum dijual lagi dan ada tujuan untuk menjualnya sehingga dapat memperoleh keuntungan kurang dari 1 tahun, ya. Jadi itu yang dinamakan dengan current asset. Kemudian kita berlanjut ke long term investment, ya. Jadi long term investment itu seperti halnya suatu investasi jangka panjang, merupakan aset yang tidak bisa dirasakan manfaatnya dalam 1 atau 2 tahun. Jadi butuh waktu lebih lama untuk bisa menuai hasil dari investasi yang satu ini, ya. Mengapa demikian? Karena setelah aktiva itu dibeli, maka selama bertahun-tahun secara prediktif tidak akan ada proses menjual kembali. Karena memang menggunakan penggunaannya bersifat sementara, tidak bersifat sementara maksud saya. Jadi contoh misalnya investasi jangka panjang adalah ketika terjadi kerjasama dengan perusahaan lain sebagai investor dan keuntungannya untuk beberapa tahun ke depan. Jadi ada kerjasama berupa penjualan saham atau investasi dalam bentuk aset lainnya. Jadi setelah proses penanaman modal, maka keuntungan tidak bisa langsung diambil dan harus melewati proses panjang untuk memutar modal terlebih dahulu, kemudian mendapatkan hasil. Itu current asset, ya, atau long term investment. Selanjutnya adalah fixed asset. Fixed asset sesuai dengan namanya juga fix, ya. Sifatnya sifat aktivanya tetap, ya, atau aktiva tetap. Adalah tidak untuk dijual dan proses pembeliannya dilakukan demi kelancaran operasional. Jadi aset yang satu ini tidak ditujukan untuk dikomersilkan karena daya gunanya lebih dibutuhkan. Jadi berikut ini adalah contoh hal atau benda yang menjadi aktiva tetap sehingga kepemilikannya jarang berpindah, ya. Itu ada tanah, ada bangunan, ada mesin, ya, di sana. Ada furniture di dalamnya, kemudian ada kendaraan, media, dan lain sebagainya. Jadi karakteristik dari aktiva tetap atau fixed asset antara lain tidak untuk dijual kembali dan memiliki wujud fisik, ya, atau tangible, ya. Jadi memiliki nilai material. Harga dari aset cukup signifikan, misalnya seperti harga tanah, harga mesin, harga bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian ciri selanjutnya memiliki periode manfaat dalam jangka waktu yang panjang, lebih dari 1 tahun. Terus dapat memberikan banyak manfaat di masa yang akan datang. Aset dapat digunakan secara efektif dalam aktivitas normal perusahaan. Jadi tidak untuk dijual kembali seperti halnya produk persediaan dan investasi. Terus dimiliki juga oleh perusahaan namun tidak sebagai instrumen investasi. Itu namanya fixed asset, ya, di sini. Jadi ada juga aktiva tetap yang intangible. Ya, intangible fixed asset, ya,
ada intangible fixed asset karena sifatnya yang tidak berwujud, maka investasi ini sangat aman dari pencurian ya atau tindak kejahatan. Tetapi perlu diketahui bahwa saat ini plagiasi kerap muncul, sehingga meskipun tidak memiliki wujud, tetapi buah pemikiran ini juga harus didaftarkan sebagai perlindungan karena akan dijiplak dan dicontoh ya. Berikut adalah contoh aktiva tetap yang tidak berwujud ya, intangible fixed asset. Jadi ada hak cipta atau paten ya, copyright. Di mana ketika seseorang mengembangkan ide baru tentang apa saja yang belum pernah dimiliki siapapun atau pengembang secara konstruktif dari teori lama, maka hak kekayaan intelektualnya harus diperoleh. Untuk mendapatkan royalti di sini, makanya yang bersangkutan harus mendaftarkan terlebih dahulu. Jadi hak paten ini sebagai hak kekayaan intelektual. Kemudian ada juga goodwill, yaitu value lainnya yang spesial dari suatu perusahaan yang tidak dipunyai perusahaan lain. Jadi hak paten adalah sebuah hak eksklusif ya, yang dikeluarkan oleh perusahaan hak paten ya, yang memberikan kewenangan kepada penerima hak paten untuk memproduksi, menjual atau mengendalikan penemuan untuk jangka waktu tertentu sejak pemberian hak paten ya. Jadi hak paten tidak dapat diperbaharui perusahaan, hanya dapat memperpanjang umur hak paten dengan mendapatkan hak paten yang baru atas pengembangan dari rancangan awal. Jadi setelah pengembangan itu harus di hak patenkan lagi. Jadi harga perolehan hak paten adalah kas yang dibayarkan untuk mendapatkan paten tersebut ya. Kemudian juga merek dagang ya, atau brand and trademark ya. Jadi ini merupakan suatu lambang atau identitas sebuah produk karena telah mendaftarkan di Dirjen Haki kalau di kita ya, secara hak sah dan dilindungi undang-undang. Kemudian juga ada leasehold atau hak sewa. Untuk aset yang satu ini kita bisa juga berasal dari proses kontrak, sehingga dapat disebutkan hak kontrak ya, hak kontrak tentang paten, tentang pembagian hasil, use and right itu ya disebut di sana. Seperti juga ada waralaba yang seperti franchise. Karena ini usaha ini cukup terkenal misalnya, maka banyak orang yang berlomba-lomba membeli SOP. Teknik dari produk ini dijual secara standar ke masing-masing outlet ya. Jadi ada juga domain internet ya, itu juga yang bisa disewakan. Ini adalah intangible asset dan lain sebagainya ya.